Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin, kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali ya, walaupun saya ingin sekali bertemu langsung, tapi ya kita berdoa saja, mudah-mudahan kita segera bisa bertemu ya. Oke, for today's meeting ya, pertemuan kali ini ya, kita telah mengakhiri chapter 7. Now we are going to talk about chapter 8 ya. Sekarang kita akan menjelaskan bab 8 alias chapter 8 ya. Nah, bab 8 ini ada di halaman 101 sampai dengan 107 ya. Jadi kalau misalkan merasa kurang jelas contoh-contohnya atau ingin belajar lebih jauh ya, Anda akan bisa mempelajari apa yang kita jelaskan hari ini, yaitu di buku paket halaman 101 sampai dengan 107 ya, page 101 to 170 ya, cukup banyak ya, hampir 18 halaman. Nah, kita review ya, kemarin chapter 7 ya, kita menceritakan pola kalimat, yaitu yang menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ya, atau hal-hal yang dilakukan berulang-ulang, merupakan kebiasaan, merupakan aktivitas rutin. Oke? Ya. Kemudian kita menggunakan pola kalimat subjek ditambah kata kerja ya, seperti I work ya. Tapi kalau you work tetapi kalau he works. Nah, jadi ini kata kerjanya bisa work untuk are you weekday atau works untuk he see it atau benda tunggal ya. Nah, untuk bab 8 ini for chapter 8 ya, we are not going to use that sentence pattern anymore. Kita tidak akan menggunakan pola kalimat seperti itu lagi ya. Sekarang kita akan menggunakan pola kalimat yang baru ya. Kenapa? Karena tujuan dari ya. Nah, tujuan dari pola kalimat yang baru ini tidak menceritakan hal yang umum atau aktivitas rutin atau aktivitas yang dilakukan berulang-ulang ya. Tetapi kita akan menceritakan kejadian atau keadaan ya, ketika kita berbicara hal tersebut atau kejadian tersebut sedang terjadi ya. So that event or state is in progress ya, in progress atau sedang terjadi ya. Nah, sedang terjadi artinya belum selesai. Nah, sedang berlangsung atau sedang terjadi ya. Seperti itu tujuannya ya. Jadi sekali lagi bab 8 dengan bab 7 berbeda ya. Bab 8 ini menceritakan sesuatu yang sedang terjadi ya, event in progress. Oke. Nah, kita lihat contohnya di buku ya, seperti ini. Jadi ada gambar beberapa siswa yang berada di kelas ya, seperti ini. Nah, kalau kita melihat ya, if we look at the pictures carefully, we can see some school students ya, some students, they are doing some activities ya. So these students are doing some things ya. Nih, para siswa ini sedang mengerjakan hal-hal tertentu ya. Oke, ada yang sedang merapikan buku, ada yang sedang mengepel dengan kain basah, ada yang sedang menyapu, ada yang sedang menghapus papan tulis, ada yang membuang sampah ke tempat sampah. Oke. So in English ya, dalam bahasa Inggris ya,
Activity atau kejadian-kejadian ini kita bisa jelaskan ya, kita bisa ungkapkan ya dengan contoh-contoh kalimat seperti ini. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka sibuk membersihkan kelas. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Ya. Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai. Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang menghapus papan tulis. Edo is putting the book back into the shelf. Edo sedang merapikan buku di rak. And Dayu is taking the rubbish into the rubbish bin outside. Dan Dayu sedang menyimpan atau menaruh sampah ke tempat sampah di luar kelas. Oke? Okay? 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 students with different activities. Nah, kita menggunakan pola kalimat seperti itu, ya artinya kita mengatakan sesuatu sedang terjadi because it is in the picture, they are in the pictures, ya. Karena aktivitas ini ada di gambar, ya, ada di gambar, ya. Belum selesai ya, sedang terjadi. Oke, nah itu contohnya di buku. Oke, selanjutnya. Nah, contoh yang tadi saya baca ya itu ada 6 kalimat ya. So we have 6 sentence. Sentence number 1, the boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Anak laki-laki dan anak perempuan sedang apa? Membersihkan kelas. Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai ya. Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai ya. Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang membersihkan papan tulis. Edo is putting the book back into the shelf. Edo sedang apa? Ya, menyimpan buku kembali ke rak. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dan Dayu sedang menaruh atau membuang sampah ke tempat sampah di luar. Ya. Nah, tadi semuanya digunakan kalimat seperti itu ya. Karena sekali lagi kita bercerita tentang kejadian atau kegiatan yang sedang terjadi at the point of the talking ya, atau at the point we speak. Nah, jadi ini berbeda ya dengan pola kalimat sebelumnya ya. Apa bedanya? Nah, karena kita sudah jelaskan mengenai elemen of sentences ya, bagian-bagian dari kalimat. Jadi kita mudah menganalisanya. Apa perbedaan kalimat ini ya? Apa perbedaan kalimat seperti ini dengan kalimat pada bab 7 sebelumnya? Oke? Ya. Nah, kalau kita analisa, ya kemarin kan kita sudah mengatakan bahwa kita sudah jelaskan ya bahwa elemen atau bagian terpenting dari suatu kalimat adanya subjek dan verb ya, kata kerja. Nah, di dalam kalimat ini kata kerjanya terdiri dari 2, yaitu kata kerja be dan kata kerja yang berakhiran in. Oke. Nah, kata kerja be ini ada 3, yaitu am, are, dan is. Anda harus pilih salah satu ya, tidak boleh digunakan semuanya karena masing-masing sudah spesifik. Dan kemudian kalau kita lihat semuanya kata kerjanya kita tambah dengan akhiran ing ya. Nah, kalau kita analisa dalam bentuk tabel analisa seperti ini, ke-6 kalimat ini kita bisa bagi-bagikan ya, atau kita bisa jelaskan perbagian seperti ini. Oke, yang pertama subjek ya atau pelakunya. Misalkan the boys and the girl, Udin, Siti, Lina, Edo, Dayu. Kemudian to be-nya are dan is. Ya kenapa di sini tidak ada to be am, Pak?
Oh, ya karena di sini tidak ada subjeknya yang I, ya subjeknya hanya subjek yang lain, ya nama, ya di sini semuanya hanya nama, tidak ada subjek yang berupa, eh, apa namanya pronouns, ya. Nah, kemudian kita akan lihat, nah setelah to be, selanjutnya adalah kata kerja yang berakhiran ing, ya. Nah, cleaning, sweeping, mopping, cleaning lagi, pudding, kemudian taking. Ya. Nah, kemudian itu ada kalimat lain, ya, kalimat atau sorry bagian lain, yaitu kata-kata lain dari kalimat tersebut. Gitu ya, sederhana sekali. Mudah-mudahan bisa disimak. Nah, kalau kita jelaskan lebih detailnya, ya ini Anda perhatikan, ya sekali lagi. Pola kalimat yang sekarang kita pelajari di bab 8, yaitu adalah ada subjek, kemudian ada be, kemudian ada kata kerja berakhiran ing, ya itu yang paling penting. Nah, subjek sendiri, ya, subjek sendiri ini bisa berupa pronoun atau kata ganti, ya seperti kita ketahui ada a, you, we, they, he, she, it, ya itu kata gantinya. Atau kalau tidak ada kata ganti, ya seperti contoh-contoh di atas, adanya pronoun, adanya noun atau noun phrase, ya kata benda atau frase kata benda. Ya contohnya noun misalkan tadi nama, ya atau benda, ya bendanya, dan lain sebagainya. Ya perhatikan juga bentuk tunggal dan bentuk jamaknya, ya. Nah kalau benda tunggal atau orang tunggal, oh berarti kita ikut aturan benda tunggal atau orang tunggal kita anggap sama dengan he, she, it, ya. Kalau benda jamak atau orangnya lebih dari satu, ada n-nya, kita anggap sama dengan they, ya. Oke. Nah, kemudian to be, ya. To be-nya kan tadi ada 3, ada am, ada are, kemudian ada is, ya. Nah, M ini dia spesifik hanya berlaku untuk satu subjek saja, yaitu subjeknya I. Tidak boleh digunakan untuk subjek yang lain, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh misalkan M ini digunakan untuk you, untuk me, tidak boleh, ya. Hanya untuk I, spesifik, the only one, hanya satu-satunya. Oke? Ya, bagus. Sekarang untuk are, nah are ini kemungkinannya banyak, ya. You bisa you are, we bisa we are. They bisa they are. Kemudian benda jamak, the boys and the girls are. Atau the boys are, the girls are, the children are, the police are. Ya, benda-benda yang jamak ini bisa ya menggunakan atau harus menggunakan to be are. Oke? Okay? Nah, kemudian to be yang satu lagi is. Nah, is ini dia untuk kalau pronoun he, she, it. Oke? Okay? Nah, kalau benda, dia adalah benda tunggal atau orang tunggal. Tunggal itu artinya jumlahnya satu, ya seperti tadi ya. Udin, Dayu, Edo, Lina, ya. Siti itu kan satu, ya. Nah, kalau banyak, Udin and Siti, benda tunggal ya. A boy, a girl, a child, a student. Nah, itu benda tunggal, maka to be yang kita gunakan is, ya. A student is, the boy is, ya, the child is. Oke. Itu sudah ya mengenai to be. Nah, bagian yang ketiga adalah kata kerja ditambah akhiran ing. Ada yang menyebut verb ing. Ada juga yang menyebut present participle. Ya. Yang paling gampang adalah kata kerjanya tambah ing gitu aja ya. Ini bagaimana? Nah, secara umum, generally ya, secara umum atau kebanyakannya kata kerja tambah ing saja, clean, cleaning, sudah ya. Kemudian ada juga kata kerja yang singkat, biasanya terdiri dari 3 huruf dan huruf lainnya P, B, T, N ya atau M ya. Nah, ini bisa terjadi huruf terakhirnya itu kita double, kita gandakan ya. Asalnya kan kata kerjanya mop, M O P ya.
Nah, kalau kita tambahkan akhiran ing, maka dia menjadi mopping. Mopping, P-nya menjadi 2, ya, 2P. Double P, ya. Oke, sekali lagi. Pada umumnya, kata kerja tambah ing, clean, cleaning. Oke, ya, beres. Yang kedua, sebagian kecil ya, tidak semuanya. Kata kerja yang pendek-pendek, kata kerja yang singkat, ada yang didobelkan huruf akhirnya. Misalkan mop menjadi mopping. Run, running, ya. Stop, stopping. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kata kerja, ya. Kata kerja yang ada huruf E di belakangnya, ya. Beberapa kata kerja yang berbahan huruf E seperti take tadi, ya. Take, take atau take, take, T-A-K-E, ya, akhirannya huruf E. Ketika kita tambahkan akhiran ing, maka huruf E-nya kita buang. Rasanya take menjadi taking, bukan takeing, ya, tapi taking saja. Oke, ya. Yang keempat, study. Ya, study ini biasa, ya. Kalau dulu kan study bisa study, studies, ya, Y-nya menjadi I, ya. Tapi kalau ditambah akhiran ing tetap study aja tambah akhiran ing, tapi bacanya adalah studying, ya, studying. Huruf Y-nya tipis, ya, bukan studying tapi studying, ya, studying. Kemudian bagaimana kalau go, ya, go, do, yang akhirannya oh ya tetap ya go, going, do, doing, ya. Oke, canoeing. Kemudian bagaimana yang akhirannya huruf S, SH, TCH? Ya tetap washing, ya, pressing, ya, pushing, ya, dan seperti itu. Ya, oke, sekali lagi ya. Nah, elemennya untuk kata kerja, untuk pola kalimat yang menjelaskan progres, ya, yang sedang terjadi, subjek ditambah to be ditambah kata kerja akhiran I, ya. Subjek itu bisa pronoun, are you, we, they, he, she, it, bisa benda atau banyak benda atau benda tunggal, ya. Kemudian to be itu adalah am, is, are, ya. Am spesifik untuk I, kemudian are untuk you, we, they, ya, dengan benda yang jamak, sedangkan is untuk he, she, it, dan benda-benda yang tunggal. Kemudian kata kerja berakhiran ing, ya, bisa biasa clean, cleaning, tambah akhiran ing, clean jadi cleaning, beres, no problem. Bisa juga double, ya, double the last consonant. Konsonan terakhir kita double, contohnya mop menjadi mopping. Atau misalkan kita hilangkan huruf E terakhir, contohnya take, taking, ya. Nah, seperti itu, ya, bisa clean, cleaning, mop, mopping, take, taking, study, studying, go, going, wash, washing. Ya, sederhana lah, mudah-mudahan tidak susah. Oke, sekarang indikatornya, time signalnya, ya, atau kapan kita harus menggunakan pola kalimat ini, subjek ditambah to be ditambah akhiran kata kerja akhiran ini kapan? Apabila, ya, apabila dalam kalimatnya, ya, ada keterangan waktu, ya, ada keterangan tempat, ada adverb of time, ya, seperti now artinya sekarang, ya, at the moment, at present itu sinonimnya, artinya pada saat ini atau sekarang, atau kalimatnya, ya, di depannya ada suruhan seperti look, lihat. Nah, biasanya kalau ada kata look, ya, lihat, itu kita harus menggunakan subjek tambah be tambah akhiran i. Look, he is sleeping. Lihat, dia sedang tidur, ya. Atau listen, dengarkan. Listen, he is singing. Dengarkan, dia sedang menyanyi, ya. Atau misalkan, ya, nanti, ya, kita menjawab pertanyaan yang redaksinya atau berbunyi, what are you doing? Kamu sedang melakukan apa? Nah, ini harus dijawab dengan subjek ditambah to be ditambah akhiran ing, ya. What are you doing? I am teaching. I am studying English. I am listening to the teacher. Ya, we are learning.
We are having breakfast, ya. Kami sedang makan pagi, ya, cecelebekannya, kedalahannya. Itu harus menggunakan subjek ditambah to be tambah akhiran ing, ya. Oke? Ya, apa bedanya dengan yang di bab 7? Ya, kalau di bab 7, nah, indikatornya atau time signalnya itu kan ada kata always, never, seldom, sometimes, regularly, generally, ya, occasionally, atau ada kata every-nya, every day, every week, every month, every year, ya. Ya, every kan artinya setiap, ya. Kemudian ada kata once, ya, once a week, ya, twice a week, ya, seperti itu. Nanti kalau nanti di ulangan tengah semester atau PTS, ya, apa namanya, soalnya itu begitu, ada time signalnya, ya, kemudian Anda gunakan pola kalimat yang sesuai, apakah yang ada ing-nya atau yang ditambah s, ya, atau ada yang menyebut present continuous yang ada ing-nya, ya, atau simple present, ya, yang bab 7, ya. Bab 7 simple present, ini bab 8 bisa kita katakan adalah present continuous. Nah, itu untuk indikator, ya, adverb of time, ya, time signalnya. Sekali lagi, time signalnya adalah now, at the moment, at present, atau ada kata look, kemudian listen, kemudian what are you doing. Oke. Ya. Nah, kita lihat, nah, contohnya, ya, sekali lagi, misalkan kita nanti setelah ini, ya, untuk hari ini tidak lama, ya, penjelasannya, karena sekali lagi setelah ini, ya, semuanya kerjakan tugas-tugas yang belum. Tugas 4 berupa kuis di chapter 7, ya. Kemudian untuk pertemuan hari ini, untuk minggu ini, tugasnya adalah tugas 5.A dan 5.B, ya. Itu harus dikerjakan, ya. Karena minggu depan kita akan penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester. Nah, materinya diambil dari dua bab ini, yaitu bab 7 dan bab 8, ya. Simple present dan present continuous, ya. Oke. Nah, saya akan jelaskan bagaimana untuk mengerjakan tugas 5A, ya. Jadi tugas 5A, ya, tugasnya adalah kita harus membuat atau melengkapi kalimat dengan pola subjek, ditambah ada to be, ya, ditambah kata kerja berakhiran ing. Oke, misalkan contohnya, ini ada seorang perempuan, ya, seorang ibu-ibu, seorang wanita bernama Ana, ya. Dia sedang berada di mobilnya. Ana is in her car, ya. Kemudian kita lihat sedang apa di mobilnya? Oh, ternyata sedang nyetir, tuh, ya. Nah, si titik-titik to work, dia titik-titik untuk bekerja. Nah, kalimat ini tidak sempurna karena belum ada to be-nya dan belum ada kata kerja ing-nya. Kalau to be gampang, ya, tinggal kita tebak saja dari keberadaan subjeknya, ya. Kita apa namanya? Tebak saja dari keberadaan subjeknya. Nah, tetapi untuk kata kerja bagaimana? Nah, untuk kata kerja kita lihat yang berada di dalam tanda kurung. Oke, saya tanya, siapa yang bisa jawab? Anna is in her car. Si titik-titik to work. Bagaimana kalimat yang lengkapnya? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Silakan unmute dan jawab. Halo? Anak-anak 7 kelas, ya. Tolong dijawab nih. Anna is in her car, titik. Si titik-titik to work. Ya? Ayo. Challenge. Challenge buat Anda. Ya, bagus. She drives to work. Iya. Oh, nilainya 50, ya. Belum tepat. Lihat lagi suruhannya. Gimana? Subjek, to be, kata kerja berakhiran ing. Right. Ya. Jadi, jawaban yang betul adalah
She She is driving to is work. Driving to work. she is driving to work. She is driving to work, ya. Jadi kita tambahkan to be, she is driving, ya. Kita tambahkan to be is, kemudian kita rubah kata kerja drive-nya menjadi driving, ya, driving. Kita buang e-nya, ya, driving. Good. Sekarang saya kasih lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini. Nah, Ana itu atau N ini ketemu dengan Tom, ya. Di sana mereka ngobrol-ngobrol di kafe, ya. Ini kayaknya belum PSBB, ya. Bisa nongkrong di kafe. Kemudian Tom mengatakan atau Tom berkata, I titik-titik an interesting book at the moment. Saya titik-titik sebuah buku yang menarik pada saat ini, ya. Nah, itu kalimatnya belum lengkap. Oke? Dengan pola subjek ditambah to be, ditambah kata kerja ing, bagaimana kalimat yang lengkapnya? Silahkan dijawab, ayo, challenge lagi. Apa yang bisa? I'm reading an interesting book at the moment. Ya, very good. Excellent. Itu yang betul, ya. I am reading. I ditambah to be-nya am, kemudian read jadi reading. I am reading, ya. I am reading an interesting book at the moment. Oke. Nah, sekarang lebih banyak lagi nih contohnya. You titik-titik work hard today. Gimana nih? Jawabannya gimana? You titik-titik work hard today. I titik You are working hard today. Iya, bagus. Bagus, correct. Ya, correct, betul sekali. You are correct, ya. You are working hard today. Kemudian yang kedua, I titik-titik notebook. Nah, kalau ada note-nya bagaimana nih? Gak masalah kan? Tinggal ditambah note saja. Jadi, ayo, siapa yang bisa? Kalau yang dalam tanda kurungnya notebook. Jadi kalimat yang lengkapnya adalah I'm not looking for Mr. Ahmad. iya, I'm not looking for Mr. Ahmad. Very good. Ya, bagus sekali. Oke. Contoh yang ketiga, it titik-titik dalam kurungnya dark, turn on the light. Apa? Ayo, semuanya supaya pada bisa jawabannya tadi betul-betul. It is getting dark. Bagus sekali, ya. Bagus sekali, excellent, ya, nilai Anda bagus sekali. Cuman dengan saya getting itu nulisnya bagaimana? T-nya 2. Iya, bagus, T-nya 2, ya, getting, ya, walaupun dibacanya getting, tapi ya T-nya 2. Oke. Nah, bawahnya the girls titik-titik dalam tanda kurung have their breakfast. The girls are having their breakfast. Ya, the girls are having their breakfast. Oke. Oke, ya. Selanjutnya, the airplane not fly at 2,000 meters. The airplane does not fly at 2,000 meters. Sekali lagi, ada yang the plane is atau are? R. Ada yang jawab R, ya. Ada yang jawab is tidak? Di airplane itu tunggal, ya? Tunggal, ya. Kalau yang jamak itu aircraft, ya. Kalau aircraft itu jamak. Kalau airplane, ya, pesawat terbang satu berarti is, ya. So the airplane is. Kemudian not-nya ya tetap saja kita pakai. Jadi the airplane is not flying, ya. At 2,000 meters. Okay. Selanjutnya, silakan baca. Mother is cooking some food in the kitchen at the moment. Mother's not cooking, ya, some food in the kitchen at the moment. Oke. Terakhir. Nah, ini contohnya yang pakai look, ya. Jadi gimana? The man, look, the man. Ayo. You are good to go. Anda sudah pintar-pintar, pasti bisa jawab nih. The man is running. Look, the man is running after the bus.
Oke, ya. Running nulisnya gimana? N-nya 2. N-nya 2. Ya, apa artinya running after? Running kan bekerja, kalau after setelah ya. Jadi kalau kita artikan kata per kata, berlari setelah bus, salah ya. Maksudnya Berlari running after mengejar ini apa? bus. Mengejar atau apa? Ya, seperti itu ya, catching up the bus ya. Jadi ya busnya sudah jalan ya, lari ke sana ya, ke bus tersebut. Nah, itulah contoh mengerjakan tugas 5.A ya. Nah, silakan sudah bisa dikerjakan di classroom masing-masing. Oke, nah penjelasannya seperti tadi ya. Do titik-titik work hard today ya. Ini tanpa saya jelaskan ini Anda sudah bisa jawab ya, bagus sekali. Jadi kalau kita analisa, you adalah subjeknya. Nah, dari subjek ini kita bisa tebak to be yang kita gunakan apa. Kalau you itu pasti antara am, is, atau are. You are. Kemudian kata kerja ing-nya mana? Nah, dari kata kerja work kita tambah ing jadi working. Jadi jawabannya you are working hard today ya. Kemudian I not look for Mr. Ahmad. Ya, nah, jawabannya adalah I'm not looking for Mr. Ahmad. Ya. Kemudian it get dark, jadi it is getting dark. Ya, itu adalah cara mengerjakan 5.A. Ya, di slide terakhir nih ya untuk hari ini. Penjelasan mengenai tugas 5.B ya. Tugas 5.B ini belum muncul ya di classroom. Insya Allah nanti siang atau nanti sore baru saya munculkan di classroom Anda ya. Jadi untuk minggu ini tugasnya ada 2 ya, ada 5.A dan 5.B. Oke, nah sekarang untuk tugas 5.B atau 5B ini adalah kita membuat kalimat seperti tadi ya, tapi dalam rangka bertanya ya, dalam rangka bertanya. Oke, nah ini semuanya kalimat menggunakan tanda tanya ya, menggunakan tanda tanya. Jadi tidak boleh Lucas is studying for his exam right now. Salah ya. Is Lucas Yang betul studying for adalah his exam kalau right now? kalimat tanya, kalau kalimat bertanya, questions ya, maka to be-nya kita harus simpan di depan subjek. Jadi to be dulu. Kalau tadi subjek dulu, kemudian to be, kemudian kata kerja beranding, sekarang terbalik. Ya, to be-nya dulu. Oke? Jadi untuk yang pertama, Lucas study for the exam right now. Jadi bagaimana itu? Siapa yang bisa? Ayo. Ya? Tinggal kita balikan saja, tinggal kita balikan ya, tinggal kita balikan. Oke? Gimana tadi itunya untuk kalimat tanya polanya bagaimana? Ya, untuk kalimat tanya kan polanya to be-nya ya, to be-nya dulu. Artinya di sini yang kita harus tulis pertama adalah is. Ya, jadi is, kemudian setelah is baru subjeknya Lucas. Yang ditulis lagi ya Lucasnya. Ya. Nah, kemudian baru kata kerja berakhiran ing. Jadi is Lucas studying. Nah, seperti itu ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah is Lucas studying. Is Lucas studying for his exam right now. Ya, is Lucas studying for his exam right now. Ya. Bukan Lucas is studying for his exam, tapi is Lucas studying for his exam right now. Oke. Ya, oke ya. Gampang. Contoh yang kedua ya, titik-titik Ryan play the piano now. Bagaimana nih? Kalimat tanya. Berarti to be-nya dulu. Gimana? Is betul. Is Ryan playing the piano right now? Playing the piano now. Is Ryan playing the piano now? Ryan playing the piano now. Jadi is-nya dulu kita tulis. Is Ryan
Is Ryan playing the piano now? Guys, Ryan playing the piano now. Okay. Is Ryan playing the piano now? Seperti itu ya. Nah, itu untuk kalimat tanya. Kalimat tanya, sekali lagi susunannya berbeda. Tubinya itu. Oke. Ya. Nanti malam kita makan malam makan apa ya? Makan nasi goreng seperti biasa, atau sate ayam, atau sate kambing, atau martabak spesial. Nanti apa yang akan kita makan untuk dinner ya malam ini? Ini bagaimana bahasa Inggrisnya? Yang ini ya, what, titik-titik, kemudian subjeknya we, kemudian kata kerjanya have, for dinner tonight. Gimana nih kalimatnya? Ya, ya ada what-nya ya, ada kalimat tanyanya, ada what-nya. Mana? Tadi betul ya, is Lucas studying, is Ryan playing. Nah, sekarang bagaimana nih? Yang what, titik-titik, we have for dinner tonight. What? Hah? What are we? What are you doing? Are we dong? What are we having for dinner? For dinner tonight. Yeah, what are we having for dinner? What are we having for dinner? What are we having for dinner tonight? Ya. Oke. Sekarang yang bawahnya. Yang bawahnya, what titik-titik you do tomorrow night? Apa yang akan kamu lakukan besok malam? Siapa? What are you gonna do tomorrow night? Ya, what are you doing tomorrow night? Ya. Oke, jadi ternyata kalimat to be ditambah kata kerja ini bisa kita gunakan juga untuk menanyakan future plan ya. Jadi tidak usah what are you going to do tomorrow night? Tidak usah. Anda bisa langsung ngomong what are you doing tomorrow night ya. Lanjut, what titik-titik she eat right now? Apa yang sedang dia makan saat ini? Bahasa Inggrisnya gimana? What is she eating? What is she eating right now? What is she eating right now? What is she eating right now? Ya. Oke, kemudian titik-titik your dog hide from me. Your dog hide from me. Oke, silakan dijawab. Udah pada pintar-pintar ini. Is your dog hiding from me? Oke, jangan lupa ya hiding itu nya dibuang ya, jadi tulisnya hiding ya, bukan hiding. Oke. Ya. Kemudian buku apa yang sedang kamu baca akhir-akhir ini? What book titik-titik you read nowadays ya? Buku apa yang sedang Anda baca akhir-akhir ini? What book are you reading nowadays? What reading nowadays? What book are you reading nowadays? Ya, what book are you reading nowadays? Ya. Oke, ya terakhir nih ya, sebelum corona ya, biasanya orang suka pergi ke bioskop. Biasanya jam berapa kamu akan pergi ke bioskop? What time titik-titik you go to the cinema? What time? What time itu sudah ada ya, tinggal to be. Are you going to the cinema? What time? What? Are you going to the cinema? Are you going to the cinema? To the cinema. Tahu deh. What time? What time Are you are you going to the cinema?
Cinema. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Tadi ya, Lucas study for exam right now. Jawabannya is Lucas studying for his exam right now. Jadi yang Anda tulis nanti di Google Form-nya ya, atau di Google Form dalam bentuk kuisnya, tolong ketik is Lucas studying ya, is Lucas studying. Formnya nggak usah, is Lucas studying. Is Lucas studying yang kamu tulis ya. Ini formnya nggak usah. Kemudian are the boys playing? Jadi nanti Anda menjawab, kamu ketik ya jawaban singkat. Yang tadi ya, are the boys, is Lucas studying? Are the boys playing? Are we having? Are you doing? Is she eating? Is your dog hiding? Ya, itu yang harus kamu ketik pada kuisnya ya. Itu untuk tugas 5B. Sedangkan untuk tadi tugas 5A yang harus kamu ketik ya, berbeda. Yang harus kamu ketik untuk tugas 5A ini ya, yang kamu harus ketik di Google Form-nya atau di kuisnya adalah to be dan kata kerja ing-nya karena subjeknya sudah ada ya. Jadi untuk 5A kamu ketikkan are working, am not looking, is getting dan seterusnya ya. Ketikkan di sana di jawabannya ya. Sedangkan untuk tugas 5B dituliskan to be, kemudian subjeknya, kemudian kata kerja berakhiran ing ya. Nah, itu untuk pertemuan kita kali ini. Sekali lagi, pertemuan kita kali ini adalah menjelaskan pola kalimat yang menceritakan sesuatu yang sedang terjadi atau in progress atau belum selesai ya, in the process of finishing ya. Contohnya di buku, anak-anak sedang melakukan kerja bakti membersihkan kelas ya, ini contohnya. Nah, contoh ini kalau kita analisa adalah seperti ini ya. Nah, ada subjeknya, ada to be-nya, ada kata kerja berakhiran ing. Atau kalau kita singkat ya, ada subjek, ada to be, ada kata kerja berakhiran ing ya. Subjeknya pronoun, bisa noun, to be-nya adalah am is are, dan kata kerja berakhiran ing. Oke? Ya. Oke, semuanya kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena materi hari ini sudah selesai saya sampaikan. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan untuk unmute saja langsung. Untuk daftar hadir ya, tolong sekali lagi kamu tonton rekaman ini di YouTube channel saya. Kemudian kamu tuliskan nama dan kelas kamu di situ ya, untuk daftar hadir biar Anda belajar 2 kali lebih mantap ya. Sekali langsung Anda mendengar dengan saya, yang kedua Anda bisa lihat rekaman atau recording ini di YouTube. Kemudian juga kan ada yang tidak punya atau tidak jalan itunya ya, akun belajar.id-nya ya Pak, nggak bisa masuk dan lain sebagainya, nggak bisa mendengarkan penjelasan saya ya, tonton saja ya di YouTube. Oke, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menanyakan, silakan kesempatan. Oke, bisa raise hand atau langsung saja unmute dan pertanyaannya. Kalau tidak ada, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Anda adalah siswa-siswa yang hebat. Sekali lagi, kalau kamu ketinggalan atau terlambat, ya silakan Anda lihat rekamannya di YouTube channel saya, ya YouTube channel pembelajaran. Oke, Gifari Manulang, silakan langsung saja unmute. Gimana Gifari? Ya, Marsha ya, tolong juga sekali lagi nanti absensinya atau chatnya Anda tuliskan di YouTube channel ya, seperti biasa di channel pembelajarannya, biar dengan tenang Anda bisa play forward, playback, stop, mute, dan lain sebagainya. Untuk kalau penjelasannya terlalu cepat, ya ngomongnya saya kecepatan atau gimana, ya Anda bisa lihat saja di sana. Oke, absennya jangan di sini ya, absennya di sana.
di YouTube ya, yang sekarang akan kita upload YouTube-nya. Oke. Ya, kita ucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih atas kehadirannya. See you again next week ya. Jangan lupa belajar, belajar, belajar. Kerjakan tugas, tugas kerjakan, kerjakan tugas. Siap. Yang belum tugas, tugas 4. Kemudian sekarang tugas 5A, tugas 5B ya, kerjakan. Oke, ingat, baca, pelajari bab 7 dan bab 8 karena minggu depan kita akan penilaian tengah semester atau PTS atau UTS. Materinya adalah bab 7 dan bab 8 yang mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, keselamatan, kesejahteraan, bisa belajar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.